Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini saya sangat berbahagia sekali karena beberapa hari kemarin kita telah mencoba untuk menyiapkan sebuah materi, yaitu tentang seputar pengusaha ataupun berwirausaha. Karena selama ini banyak sekali teman-teman yang datang pada kami dan sharing bagaimana caranya jadi kita memulai usaha, ya kan. Kadang-kadang mereka suka bingung gitu loh, bagaimana untuk memulai suatu usaha. Dan alhamdulillah kami bisa memulai untuk membuat sebuah materi tentang bagaimana langkah-langkah awal untuk menjadi seorang pengusaha, ya kan. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama kami Sandika. Saya dari Sandika Group Indonesia. Di sini uh, kami bergerak di bidang makanan, ya, yaitu kerupuk, ya kan. Karena berkali-kali kami memulai langkah usaha, kami jatuh bangun, dan akhirnya kami mempunyai formula, yaitu melalui pengalaman kami sendiri, ya kan. Banyak orang yang berbicara tentang bagaimana memulai suatu usaha, tapi mereka sendiri tidak tahu, ya kan. Mereka hanya katanya, bagaimana sih cara memulai usaha. Ketika kita bercerita, kadang-kadang teman kita hanya bermodal katanya. Kata siapa? Misalkan kata Mas Jaya Setiabudi melalui YouTube, ya kan. Banyak yang seperti itu, teman-teman. Jadi di sini kami ingin sharing tentang pengalaman kami sendiri, bagaimana kami memulai suatu usaha, jatuh bangun kami memulai suatu usaha, ya kan. Jadi langkah awal menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya sangat mudah sekali, ya. Yang pertama-tama sebenarnya banyak orang yang ingin memulai usaha tapi mereka suka beralasan. Misalkan tidak punya modal, ya, dengan berbagai macam alasan, tidak punya modal, tidak punya kendaraan dan sebagainya. Sebenarnya langkah awal untuk menjadi seorang pengusaha itu sangat simpel sekali, teman-teman, kan. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah tentukan dulu, ya kan, secara benar-benar usaha apa yang ingin Anda mulai. Kadang-kadang banyak orang yang punya modal tapi mereka tidak mempunyai ide usaha apa yang akan mereka lakukan. Akhirnya mereka asal-asalan, ujung-ujungnya mereka jatuh juga, ya kan. Dan ingat, usaha tersebut harus usaha yang betul-betul Anda minati dan Anda cintai serta Anda kuasai ilmunya. Ya. Kenapa? Tanpa usaha yang betul-betul Anda cintai dan Anda kuasai, ujung-ujungnya usaha Anda akan jatuh, teman-teman. Jadi langkah pertama untuk memulai suatu usaha ialah tentukan betul-betul jenis usaha apa yang betul-betul ingin Anda buka. Sebelum kita, ya kan, atau Anda mengetahui usaha apa yang ingin Anda buka, Anda betul-betul harus memikirkannya dengan secermat mungkin, ya kan. Yang kedua, kuasai dulu ilmunya, teman-teman, dan langkah-langkah menjalankan usaha tersebut sampai Anda betul-betul memahami seluk-beluk usaha tersebut, ya kan. Kuasai ilmu ini banyak sekali caranya, teman-teman. Ya, yang pertama, misalkan kalau saya, teman-teman, saya pertama kali saya melakukan usaha ini, saya bekerja ikut orang dengan gaji waktu itu gaji upah minimum ya Rp14.000 per hari. Dengan saya nyupir, saya nyiapkan barang, saya loading barang sendiri. Tetapi sebenarnya dengan gaji Rp14.000 itu 5 tahun yang lalu itu sebenarnya tidak cukup, teman-teman. Tetapi bukan itu yang saya cari. Saya ingin mempelajari ilmunya, ya kan. Setelah saya betul-betul menguasai ilmunya dan saya menguasai pasar di sana, saya mempunyai pasar. Dan saya start memulai dengan bermodalkan tabungan yang saya simpan selama saya bekerja, saya pergunakan untuk membeli barang, ya kan? Membeli barang tersebut, yaitu kerupuk, ya. Saya gulakan kerupuk sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, karena saya sudah menguasai ilmunya, saya sudah menguasai pasar, dan akhirnya kami bisa bertumbuh, ya kan? Hingga saat ini, alhamdulillah 5 tahun, ya. Yang ketiga, setelah kita menguasai ilmu, menguasai pemasaran, ya kan,
Selanjutnya ialah, sebentar nih saya cek dulu WA dari teman-teman yang terus bertanya. Nah, yang selanjutnya ialah jangan hanya bermodal semangat atau ikut-ikutan. Banyak sekali seorang pengusaha yang hanya bermodalkan semangat. Misalkan sepulang mereka ikut seminar, ya kan, seminar sebuah motivasi. Misalkan dulu ada istilahnya cara gila menjadi pengusaha. Mereka bermodal semangat, teman-teman. Karena mereka tidak menguasai ilmunya, mereka tidak tahu jenis usahanya apa, hanya ingin dibilang gila jadi sebagai pengusaha. Mereka pinjam uang di bank, tapi mereka tidak tahu, teman-teman, langkah-langkahnya. Akhirnya mereka banyak yang jatuh. Ya kan? Sebenarnya jatuh bangun di suatu usaha itu bukan suatu hal yang apa ya, yang aneh, ya kan? Itu hanyalah suatu hal yang biasa. Karena hebatnya seseorang ketika berusaha itu bukanlah diukur seberapa cepat dia bisa sukses, ya. Tetapi ketika kita gagal dan kita bisa bangkit kembali, ternyata di sanalah, teman-teman, modal utama kita. Karena betul kata pepatah zaman dulu, kegagalan ialah keberhasilan yang tertunda. Itu saya setuju. Bahkan orang tua saya sendiri sampai mengatakan, saya kasihan sama kamu. Ketika saya mau mulai sebuah usaha rongsokan, saya jatuh. Saya bangun lagi, saya ikut orang dengan upah 14.000. Tapi tujuan saya bukan uang, teman-teman. Ingat, tujuan saya bukan uang. Tetapi tujuan saya ialah belajar, teman-teman. Karena bagi saya pribadi, uang itu menyebabkan kebodohan. Dan uang itu menyebabkan kemiskinan. Kita sering tertipu hanya dengan upah minimum saja 50.000 rupiah. Kita rela menukar waktu kita hanya demi uang 50.000 rupiah. Saya katakan, saya tidak perlu siapapun. Dalam artian saya tidak perlu belas kasihan, karena saya punya ilmu yang saya dapat, ya kan? Jadi kita jika ingin memulai sebuah usaha itu jangan hanya bermodalkan semangat, teman-teman. Bermodalkan semangat saja tidak cukup. Kita harus betul-betul menguasai ilmu tentang usaha yang ingin kita jalankan. Minimal kita 2 tahun belajar di dalam usaha tersebut, baru kita bisa menjalankan sendiri usaha tersebut, ya kan? Setelah kita menguasai target pasar, menguasai ilmunya, kita menguasai pasar. Mungkin kalau langkah saya selanjutnya ialah, saya kemarin sempat berpikir kenapa saya nggak membuka pabrik sendiri, ya kan? Karena kecenderungan sebuah perusahaan ketika produknya sudah berjalan, biasanya kita nggak akan, barang kita akan dilimit, ya kan? Sehingga saya mencoba untuk discuss sama teman saya di Sidoarjo, seorang bos besar, dan terima kasih sekali kepada beliau. Akhirnya gimana kalau saya membuka sebuah pabrik? Dan akhirnya beliau membantu saya, teman-teman, ya kan? Jika saya ingat 6 bulan yang lalu ketika kejatuhan saya di usaha ini yang pertama, saya sempat jatuh sekitar keuangan hampir 1,8. Dan alhamdulillah sekarang sudah tinggal mungkin keuangan sekitar 75 juta lah gitu ya. Ya tapi tetap punya hutang. Tetapi saya pribadi, saya tidak pernah mengatakan saya bangkrut. Karena saya masih siap untuk membayar usaha tersebut, teman-teman. Saya masih siap membayar hutang-hutang para investor, tanggungan-tanggungan kepada investor. Ya. Jadi ingat, selanjutnya ialah kuasai ilmunya dan jangan hanya bermodalkan semangat, ya kan? Dan setelah ilmunya Anda kuasai, pasarnya Anda kuasai, selanjutnya ialah Anda harus mempunyai sebuah tim yang solid, teman-teman. Kenapa? Karena ketika usaha Anda sudah mulai membesar, tidak mungkin dong Anda bekerja sendiri. Anda butuh tim, Anda butuh sahabat, Anda butuh teman yang Anda percayai. Nah, ketika itu sudah terjadi, yang saya anjurkan ialah Anda harus mengembangkan kepribadian Anda. Misalkan mengembangkan tentang belajar, Anda harus belajar tentang ilmu kepemimpinan bagaimana. Karena semakin banyak orang-orang yang Anda pimpin, itu bukan semakin mudah, teman-teman, jikalau Anda tidak menguasai sebuah ilmu namanya ilmu kepemimpinan.
akan semakin sulit untuk Anda. Betul, saya katakan, ketika Anda sudah mulai mengembangkan kepribadian diri Anda, ya kan, di sana Anda mulai bisa memimpin banyak orang, teman-teman, ya. Sebenarnya simpel sekali, seorang pengusaha itu tidak perlu kebanyakan berpikir. Karena ketika kita terlalu banyak berpikir, ujung-ujungnya kita nggak akan berjalan sama sekali. Ketika kita menunggu sempurna untuk menjalankan sebuah usaha, ujung-ujungnya tidak akan berjalan. Yang benar ialah sambil berjalan, pelan-pelan kita menuju pada kesempurnaan. Ya. Karena sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna, teman-teman, ya kan? Karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu, teman-teman. Langkah-langkah paling dasar yang harus Anda kuasai ialah tentukan yang pertama, tentukan betul-betul jenis usaha yang ingin Anda bangun. Bukan modal dulu, bukan uang, ya kan? Tentukan dulu. Setelah Anda menentukan, minimal Anda harus masuk ke dalam industri tersebut. Sekurang-kurangnya 2 tahun Anda belajar. Bukan uang yang Anda cari. Ingat, uang menyebabkan kemiskinan, teman-teman. Banyak orang yang tertipu dengan uang, sehingga mereka rela menukarkan waktunya dengan uang. Ya kan? Yang selanjutnya, jangan hanya bermodal semangat. Ya kan? Ingat, ketika kita hanya bermodalkan semangat, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi. Sama dengan orang yang disuruh cebur sumur, misalkan di dalam sana ada emas, karena dia semangat ingin mengejar emas tersebut. Emas itu ibaratkan uang yang selalu menipu, akhirnya mereka nyemplung ke dalamnya, tapi mereka nggak tahu dalam itu ada ular, dan akhirnya mereka tergigit, dan ujung-ujungnya, teman-teman, mereka harus jatuh, ya kan? Walaupun dalam kejatuhan tersebut mereka bisa bangkit lagi kalau nggak mati, ya. Selanjutnya, Anda harus kuasai pasarnya. Tentukan marketnya, tentukan target pasarnya. Setelah Anda kuasai pasarnya, silahkan Anda bisa mencoba untuk berproduksi. Kalau tidak, misalkan Anda hanya ingin fokus di jualannya aja, tidak masalah, teman-teman, ya kan? Setelah Anda kuasai itu semua, Anda harus mempunyai sebuah tim yang solid. Anda harus mempunyai sebuah tim yang siap bekerja keras, yang satu visi dengan Anda. Dan Anda sendiri pun harus siap untuk mengupgrade kepribadian diri Anda dengan jalan membaca buku, ya kan, dan sebagainya, misalkan. Nah, setelah itu semua sudah berjalan, step selanjutnya ialah Anda mungkin ingin ekspansi atau mengembangkan pasar Anda. Karena waktu sekarang ini di kota Anda udah berjalan dengan adanya tim yang solid, teman-teman, ya kan? Saya rasa memang hal-hal dasar ini harus Anda betul-betul pahami dan Anda pelajari. Tanpa hal dasar ini Anda pelajari, saya jamin Anda tidak akan kemana-mana, teman-teman. Dan jangan terlalu banyak berpikir, ya kan? Investasi, teman-teman, investasi buku. Anda harus belajar, bukan hanya belajar di sekolah, teman-teman. Anda harus belajar baca buku tentang kepemimpinan bagaimana, ya kan? Anda harus bergabung bersama komunitas bisnis, orang-orang yang positif, teman-teman. Karena ketika Anda bergabung dengan orang negatif, semangat Anda tidak akan ada. Ketika Anda mengalami suatu masalah, tanpa adanya seorang teman yang bisa menjadi mentor untuk Anda, saya jamin Anda akan bingung, ya. Karena seorang pemenang pasti punya pelatih, teman-teman. Nah, maka dari itu coba Anda terapkan kiat-kiat sukses ini, kiat-kiat memulai sebuah usaha ini, ya kan? Sampai jumpa di video-video berikutnya, ya kan? Jikalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share, ya kan, kepada teman-teman Anda dan semuanya, ya kan? Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.